Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2207 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai ayat 10. Di bawah perikop Israel hamba Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan dari keturunan Abraham. Sebab dalam Kejadian pasal 12, kita tahu di sana bahwa Tuhan telah berjanji kepada Abraham karena ketaatannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berjanji kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 berkata di sana, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu mengalir dari Abraham kepada Ishak. Kemudian Ishak memiliki dua anak, Esau dan Yakub. Bukan Esau yang Tuhan pilih, tetapi dari keturunan Yakub. Kemudian kita tahu dari Yakub berganti nama menjadi Israel. Kemudian sampai sekarang dipakai nama Israel menjadi satu bangsa yang diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel itu memang spesial di mata Tuhan. Mereka adalah bangsa yang Tuhan paling kasihi. Dalam perjanjian lama, kalau kita belajar tentang konsep keselamatan perjanjian lama, itu hanya ada pada satu bangsa, yaitu bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Di luar bangsa Israel tidak ada keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dalam Roma pasal 11 di sana. Coba sudah perhatikan Roma 11 ayat 28 sampai ayat 32. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya
Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sampai sekarang orang Yahudi, bangsa Israel ini tidak percaya Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menolak, mereka tidak menerima, mereka tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca dalam Roma pasal 11 tadi ayat 28 sampai 32, kita ini bersyukur karena ketidaktaatan mereka akhirnya keselamatan itu yang tadinya hanya ada pada satu bangsa, yaitu bangsa pilihan Tuhan Israel. Karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, akhirnya keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, kita belajar bangsa Israel tidak taat, mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, kita bersyukur karena ketidaktaatan mereka itu. Karena dengan begitu, keselamatan akhirnya Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa. Amin. Saudara perhatikan firman Tuhan ini katakan mengenai Injil mereka adalah seteru. Seteru ini kan musuh. Mereka bermusuhan oleh karena kita, gereja Tuhan. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kalau kita boleh mengenal Yesus Kristus Tuhan secara pribadi, itu memberikan kita satu jaminan keselamatan yang luar biasa, yang tidak dunia berikan kepada kita. Amin. Karena di saat kita percaya, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita saat ini boleh percaya, boleh mengenal Yesus Kristus, kita boleh mengenal pribadi Tuhan Allah pencipta langit dan bumi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya mau bilang saudara, bukan kita yang pilih untuk jadi Kristen, bukan kita yang pilih supaya kita percaya Yesus, bukan kita yang pilih, tapi Tuhan sendiri yang memilih kita. Tuhan memilih saudara dan saya untuk diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 16 berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dalam perjanjian lama bahwa Tuhan memperoleh hak prerogatif. Saudara tidak boleh ganggu-gugat. Tuhan hanya memilih dalam PL, Tuhan hanya memilih satu bangsa untuk diselamatkan. Dan di luar bangsa Israel, mereka mati masuk neraka. Hanya satu bangsa yang dipilih Tuhan yang diselamatkan. Saudara, kita bersyukur ketika Yesus datang ke dunia ini, mereka, orang-orang Israel itu menolak ketuhanan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Sang Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Makanya sampai sekarang mereka masih menanti. Mereka tidak tahu kalau 2000 tahun yang lalu Yesus sudah lahir di Bethlehem dan sudah membayar lunas semua hutang-hutang dosa saudara dan saya.
Amin. Kita tinggal percaya Dia, kita diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang konsep keselamatan pada zaman PL hanya kepada bangsa Israel. Dan zaman sekarang kasih karunia, keselamatan itu terbuka kepada bangsa-bangsa. Tuhan memilih gereja Tuhan supaya saudara gereja Tuhan, kita semua walaupun kita bukan orang Israel, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Tuhan memilih gereja Tuhan untuk diselamatkan di akhir zaman ini. Pastikan saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan yang pilih kita, saya mencatat ada 5 hal yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih saudara dan saya. Saya percaya kalau itu bicara pilihan, orang yang terpilih pasti orang hebat. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasanya kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan, tapi kita semua berkekurangan. Kita masih hidup dalam dosa dan masih banyak keterbatasan. Tapi luar biasanya dari kekurangan kita itu Tuhan memberi kita kasih karunia, kemurahannya, supaya kita yang terbatas itu, kita diselamatkan karena kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan yang pilih kita, yang pertama saya catat di sini, kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih kita untuk saudara dan saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Saudara perhatikan, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang apa? Kukasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi kondisi saudara saat ini, saya mau katakan, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita sampai Tuhan jatuh cinta kepada kita, Dia memberikan dirinya sampai Dia mati buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara dan saya berpikir apa istimewanya kita sampai Tuhan itu jatuh cinta kepada kita sehingga Dia menyelamatkan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, karena kita adalah pilihan Tuhan, makanya kasih Tuhan kepada saudara dan saya begitu besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Makanya Tuhan memilih kita. Haleluya. Yang kedua saudara, karena Tuhan yang pilih kita, kita tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Perhatikan di ayat 9 di sana dikatakan begini. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Makanya sudah belajar dari bangsa Israel. Walaupun mereka buat kesalahan, mereka dibuang, tapi mereka tidak pernah Tuhan tolak. Ketika mereka sadar, mereka bertobat, mereka berseru kepada nama Tuhan, Tuhan turun tangan menolong mereka. Artinya apa saudara? Artinya umat Tuhan itu tidak pernah ditolak Tuhan. Makanya saudara, Tuhan memberikan firman kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang saat ini sudah hancur-hancuran, saudara yang saat ini sudah frustasi karena begitu banyaknya tantangan yang menghantam saudara secara bertubi-tubi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Amin. Karena di saat saudara kembali kepada Tuhan,
Mungkin sebelumnya saudara sudah menyangkali Tuhan, meninggalkan Tuhan. Mungkin saudara sudah menyakiti hati Tuhan. Tapi di saat saudara kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak saudara. Yang datang kembali bertobat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, datang terus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga yang saya catat saudara, karena Tuhan yang pilih kita, makanya kita tidak perlu takut. Ayat 10 di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, gak perlu takut. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Takutlah kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Pantas kita takut. Tapi kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kita gak perlu takut saudara. Apa yang harus kita takutkan? Oh, Tuhan Allah yang Maha Kuasa ada bersama dengan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita gak perlu takut. Walaupun mungkin musuh yang ada di depan kita begitu hebat, begitu kuat. Susah sekali untuk mau mengalahkan dia karena dia punya koneksi, relasi orang-orang hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan gak perlu takut. Selama lawan kita di depan kita masih injak tanah, saudara dan saya gak perlu takut. Mau dia hebat, orang kuat, dia punya pengaruh yang besar dan lain sebagainya, saudara, dengarin dia baik-baik. Jangan takut. Sebab apa? Sebab kita ini adalah pilihan Tuhan. Tuhan yang pilih kita. Makanya kita tidak perlu takut. Amin. Yang keempat, saudara yang saya catat di sini, karena Tuhan yang pilih kita, kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu ragu. Kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat menguatkan kita. Berkata, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memberikan peneguhan iman kepada saudara dan saya. Kita harus ingat jati diri kita ini anak Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau memberikan penguatan kepada kita bahwa kita ini punya Allah yang hidup. Dia Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan kehidupan kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan tidak perlu khawatir. Saudara nggak perlu stres. Mungkin sudah berkata, iya Pak Pendeta, masalahnya ini saya nggak punya uang. Sudah di last minute dan lain sebagainya. Saya meyakini saudara, kalau itu perkenanan Tuhan, kalau itu memang rencana Tuhan, saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, sebab Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan kebutuhan kita. Saudara, kalau kita melihat ada orang sudah melayani tapi masih hidup dalam kekhawatiran, itu menandakan dia nggak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya ayat ini firman Tuhan berkata di sana, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab apa? Sebab aku ini Allahmu. Tuhan mau memberikan satu penekanan kepada bangsa Israel, ya, kepada gereja Tuhan, saudara dan saya belakangan ini. Supaya kita tidak khawatir akan hidup kita. Sebab kita punya Allah yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, aku ini Allahmu. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, gak perlu khawatir akan hidup kita. Betul, mungkin hidup kita pas-pasan. Mungkin yang kita miliki itu membuat kita mulai ragu, khawatir. Karena yang kita perlukan mungkin begitu besar, begitu banyak, tetapi realitanya di dompet kita kosong. Saudara dengar ini baik-baik, kalau itu adalah pekerjaan Tuhan, saudara gak perlu khawatir sebab Tuhan yang akan menyediakan semua yang dia perlukan. Tuhan akan sediakan semua buat saudara dan saya. Makanya kita gak perlu
khawatir. Kalau saudara khawatir, saudara nggak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu dosa yang besar. Karena saudara meragukan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara sama seperti saudara tidak percaya ada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya Tuhan ada bersama dengan kita, tidak perlu saudara khawatir. Mungkin yang saudara butuhkan dana yang begitu besar, membuat saudara berpikir berapa kali dalam pikiran saudara, membuat saudara mulai goyah, meragukan kuasa Tuhan. Dengar ini baik-baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya percaya kita adalah umat pilihan Tuhan, kita nggak perlu bimbang, nggak perlu ragu, sebab Tuhan yang menjamin kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Dan yang terakhir, yang saya catat di sini, Tuhan yang pilih kita. Amin. Kita tidak akan kalah. Kita tidak akan menjadi pecundang. Sebaliknya, kita pasti menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan di ayat 10 terakhir itu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Yang membawa kemenangan. Amin. Jadi saya menangkap di sini bahwa Tuhan tidak akan membawa saudara dan saya menjadi pecundang. Tidak akan. Tuhan akan membawa saudara dan saya kepada podium kemenangan. Amin. Haleluya. Saudara dan saya adalah umat yang lebih dari pemenang. Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Memang betul dalam konsep perjanjian lama hanya satu bangsa yang dipilih Tuhan. Tapi di zaman kasih karunia, di zaman gereja Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan memilih gereja Tuhan, ya saudara dan saya, untuk diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Makanya tidak heran kita sangat-sangat dikasihi Tuhan. Berapa kali kita buat salah, berapa kali kita buat dosa, tetapi Tuhan tetap mengampuni. Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Yang kedua, dalam firman Tuhan ini kita belajar, kita adalah umat-umat yang dipilih Tuhan. Kita tidak akan pernah ditolak Tuhan. Kita akan selalu diterima oleh Tuhan. Amin. Dan yang ketiga kita belajar, kalau kita meyakini bahwa kita adalah umat yang dipilih Tuhan, kita tidak perlu takut mau berapa besar, banyak, hebat, kuat musuh kita. Kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita meyakini bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, kita tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Walaupun mungkin dalam kehidupan kita terseok-seok, kita sulit dalam perekonomian. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan. Amin. Jangan pernah meragukan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan yang kelima, yang terakhir, kita adalah umat-umat yang dipilih Tuhan. Kita tidak akan kalah dalam kehidupan ini. Justru sebaliknya, kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Dan kita betul, kita umat yang lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus,
yang adalah sumber segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.